Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau yakin pintunya dikunci? Tanya Lea pada Julian. Iya, kurang ajar sekali dia, sahut Julian. Kita bisa lewat halaman samping, kata Lea. Lalu mereka berjalan ke area taman samping, tapi gerbang samping juga terkunci. Dia benar-benar mengerjaiku, kata Julian. Kau mau menginap di apartemenku saja, tawar Lea. Tidak, aku di hotel saja, jawab Julian. Apartemenku tak jauh dari sini, kau tak perlu khawatir, aku tak akan menggodamu, ucap Lea tersenyum yang membuat Julian tertawa kecil. Kau tak takut sekamar denganku? Tanya Julian. Tidak, aku bisa membantingmu jika kau macam-macam denganku, jawab Lea berjalan menuju mobilnya. Kau lucu juga, kata Julian. Aku serius, sahut Lea. Baiklah, aku akan menginap di apartemenmu. Besok aku juga akan mencari apartemen yang kosong di sana, kata Julian. Good idea, jawab Lea dan mereka masuk ke dalam mobil Lea. Ponsel Apple bergetar dan dia membukanya ketika ada pesan masuk. Julian menginap di apartemen bersama Lea, kata Apple pada Knox. Knox tertawa kecil. Julian bukan seorang playboy kan? Tanya Apple. Tidak, dia sangat sopan pada wanita, jawab Knox. Tidak sepertimu, sahut Apple. Knox tertawa lalu merangkul bahu Apple dan mereka berjalan ke arah ruang tengah. Kau tak mengantuk? Tanya Knox. Tidak, kau memindah kamarku dan aku tak suka kamar besar, jawab Apple. Kau takut? Tanya Knox. Aku hanya tak suka, jawab Apple. Tidur bersamaku saja, ucap Knox. Kau pikir aku percaya padamu? Kau akan menggerayangiku diam-diam, kata Apple. Wow, aku tersanjung karena kau begitu mengenalku, jawab Knox. Apple menyikut perut Knox dan mereka duduk di sofa ruang tengah. Knox kembali menyalakan televisi dan mencari channel film yang ingin ditontonnya. Apple menyandarkan kepalanya di pinggiran sofa, sedangkan kakinya berada di samping Knox. Matanya yang berat semakin lama semakin menutup hingga akhirnya Apple pun tertidur di atas sofa. Knox kemudian menoleh ke arah Apple. Dia mengambil selimut bulu yang ada di sebelahnya, lalu menutup tubuh Apple yang meringkuk itu. Good night, bisik Knox lalu mengecup kening, hidung, dan bibir Apple. Lalu Knox kembali duduk dan menonton film. Sofa besar melingkar itu membuat Apple sangat nyenyak tidur karena terasa sangat nyaman dan luas seperti ranjang. Lea membuka pintu apartemennya dan mempersilahkan Julian masuk. Masuklah, kata Lea. Julian masuk dan mengedarkan pandangannya di dalam apartemen Lea. Apartemenmu sangat besar, ucap Julian. Lea tertawa mendengar itu karena pada kenyataannya apartemen Lea cukup kecil dan minimalis karena dia dan Apple sama-sama suka kamar kecil. Terima kasih, semoga kau bisa tidur dengan nyaman di apartemen besar ini, jawab Lea. Kau tak masalah kan jika tidur di sofa? Tanya Lea. Tak masalah, jawab Julian. Di mana kamar mandinya? Tanya Julian. Di sana, jawab Lea sembari menunjuk ke arah kamar mandi. Lalu Julian membuka jaketnya dan juga baju putihnya. Lea yang tak terbiasa dengan hal itu langsung mengalihkan pandangannya dan menuju ke kamarnya. 10 menit kemudian, Julian keluar dari kamar mandi.
dia menaruh handuk putih di lehernya dan rambutnya sedikit basah. Pria itu melihat Lea yang tampak sudah sibuk di depan laptopnya. "Kau sedang apa?" tanya Julian. "Mengerjakan pekerjaanku yang tinggal sedikit lagi," jawabnya tanpa melihat ke arah Julian. Julian kemudian duduk di sofa dan melihat ke arah Lea yang sudah memakai piyama hitamnya. Knox melihat Apple keluar dari kamarnya dengan penampilan yang sudah sangat rapi. "Kau mau kemana?" tanya Knox. "Kampus," jawab Apple. "Mau kuantar?" tanya Knox. "Kau tak ke perusahaan?" tanya Apple. "Tidak, jika kau membutuhkanku saat ini," jawab Knox. "Kau manis sekali," sahut Apple mencubit gemas pipi Knox. "Ya, aku memang kekasih yang manis," jawab Knox. "Kita makan pagi dulu," kata Knox. Jawab Apple. Mereka berdua makan bersama dengan suasana hati yang menyenangkan. Setelah makan pagi selesai, mereka langsung ke kampus Apple untuk mengurus beberapa urusan kuliahnya. Setibanya di kampus, Apple dan Knox turun dari mobil. Mobil mewah Knox menjadi pusat perhatian di sana karena sangat mencolok dan berbeda dari mobil-mobil yang parkir di sebelahnya. Apple berjalan dengan pedenya seperti biasa, meskipun banyak mata yang memandang ke arahnya karena Apple sudah berganti pacar baru. Knox menggandeng tangan Apple dan mereka berjalan menuju kantor fakultas. "Lihatlah, ada pria bodoh lagi yang terjerat pada wanita matre itu. Cih," celetuk salah satu mahasiswi yang tampak iri melihat Apple. "Bodoh kau bilang? Dia Knox Romanov, salah satu pewaris Romanov. Hati-hati jika berbicara, karena konon banyak bodyguard bayangan di sekitar mereka," jawab salah seorang mahasiswa yang kebetulan tahu dengan Knox karena orang tuanya bekerja di perusahaan milik Romanov Corp. "Dia Knox Romanov? Ya Tuhan, bagaimana Apple bisa kenal dengan pria itu?" sahut yang lainnya. "Ku dengar dari gosip, Apple lebih dulu kenal dengan Nyonya Besar Romanov dan menjodohkan mereka. Lihatlah cincin berlian di jari Apple, itu tanda pertunangan mereka. Ini informasi yang sangat valid," jawab mahasiswi lainnya. Siapa yang tak kenal Apple di kampus itu? Dia terkenal satu universitas karena kecantikan, kepintaran, dan keramahannya, serta image-nya sebagai penyuka pria kaya. Banyak mahasiswi di sana yang iri karena Apple bagaikan paket komplit dari seorang wanita idaman para pria. Mereka pun tak bisa membenci Apple karena Apple selalu ramah dan tak pernah mencari masalah. Bertemu dengan Apple justru kadang meningkatkan imun dan mood mereka karena mulut manis Apple yang selalu memuji mereka dan tak pernah merendahkan siapapun kecuali yang memang sejak awal mencari masalah dengan Apple. Jika itu terjadi, maka akan ada banyak yang membelanya, apalagi para pria. Knox ikut masuk ke dalam kantor itu dan membuat beberapa dosen serta pegawai di sana melihat ke arahnya. Ada sebagian yang kenal dengan Knox hingga mereka berdiri dan menundukkan kepalanya. "Tuan Knox," ucap salah satu dosen senior yang menghampiri Knox. "Aku mengenalmu?" tanya Knox. Tidak, aku yang mengenal Anda karena dulu aku sering ikut dalam seminar perusahaan Anda," jawab dosen itu. "Ah, begitu ya," jawab Knox tersenyum dan membuka kacamata hitamnya. "Hani, aku akan masuk ke ruangan itu dulu," kata Apple yang sudah terbiasa dengan panggilan itu pada Knox. "Aku ikut," jawab Knox. "Kami permisi dulu, Mr. Evan," kata Apple pada dosen itu.
Ya, silakan. Maaf, apakah kalian? Ya, dia tunanganku, jawab Knox yang seakan tahu arah pertanyaan itu. Evan tampak mengangguk saja, tanda mengerti. Apple tersenyum pada Evan dan menarik tangan Knox. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam ruangan administrasi fakultas.